Abu Nawas menipu monyet. Abu Nawas suatu hari mendapat hadiah dari Baginda Raja. Dia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa berkumpul, tapi ternyata mereka sedang berada di lapangan. Pemilik warung berkata, ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu kepada Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. Tahukah engkau siapa aku? Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kepada monyet. Monyet itu menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi, apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib pun merasa dilema. Jika mengangguk, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Jika mengangguk pun berarti dirinya tidak mematuhi perintah dari sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib mengangguk, dan tentu saja Abu Nawas mendapat hadiah. Tapi malang nasib si monyet yang dipukuli oleh sang tuan. Pada sayembara selanjutnya, pemilik monyet mengganti peraturan. Bila seseorang mampu membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, dia yang akan mendapatkan hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdiknya. Dia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari monyet. Lalu Abu Nawas mengeluarkan sebuah balsam dari dalam kantong bajunya. Tahukah kamu apa fungsi balsam ini? Tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengoleskan balsam pada selangkangan si monyet. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat monyet kesakitan.
Tidak cukup sampai di situ, dia lalu mengeluarkan balsam yang lebih besar. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. Ketakutan mulai menghampiri si monyet dan akhirnya dia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi Abu Nawas mendapat hadiah dari pemilik monyet. Nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapat hukuman dari tuannya. Abu Nawas memenjarakan angin. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setibanya Abu Nawas ke istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Kemudian Baginda Raja memulai pembicaraannya dengan Abu Nawas. Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit. Kata tabib istana, penyakit ini akibat terkena serangan angin, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu ia bertanya, "Ampun Baginda, dengan penyakit Baginda ini, kiranya apa yang bisa hamba bantu dan lakukan untuk Paduka yang mulia?" Baginda Raja menjawab, "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku." Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menangkap anginnya. Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Aku berikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintahku ini, Abu Nawas," tambah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Baginda Raja. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, Abu Nawas masih belum menemukan dan memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikannya bahwa itu memang benar-benar angin. Menurut pikiran Abu Nawas, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindra. Sudah memasuki hari kedua, Abu Nawas masih belum juga bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakan angin. Abu Nawas hampir putus asa dan sampai-sampai Abu Nawas tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan sudah sangat dekat, tinggal 1 hari lagi. Abu Nawas mondar-mandir memikirkan cara. Tiba-tiba ia mulai tersadar dan berkata dalam hatinya, "Bukankah jin itu tidak bisa dilihat?" Abu Nawas senang. Ia berjingkrak, dengan segera ia menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian Abu Nawas berangkat menuju istana, hendak menyerahkan sebuah botol kepada Baginda Raja.
Setelah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja, dengan cepat Baginda Raja bertanya, "Mana angin itu, Abu Nawas?" Dengan cepat juga Abu Nawas menjawab apa yang ditanyakan oleh Baginda Raja. "Ada di dalam botol yang saya bawa ini, Paduka yang mulia." Baginda Raja merasa heran dan tidak percaya. "Benarkah dalam botol ini, Abu Nawas?" "Sepertinya aku tidak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun Baginda, angin ini tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu anginnya benar ada atau tidak ada, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengambil botolnya dari Abu Nawas dan membuka tutup botol tersebut. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk. Spontan dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa dalam botol ini, Abu Nawas?" "Ampun Paduka yang mulia, tadi hamba buang angin, lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakan angin tersebut dengan menyumbat botol dan menutupnya," kata Abu Nawas dengan perasaan yang sangat ketakutan. Tapi ternyata Baginda Raja tidak jadi marah karena apa yang dilakukan dan dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah akhirnya Abu Nawas lagi-lagi selamat dan Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah. Abu Nawas bisa anti hujan. Sejak saat peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat kesal dan ingin bersegera untuk menangkap tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapat hukuman. Begitu juga halnya kepada Abu Nawas. Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas begitu takut kepada beruang. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Ketika mendengar ajakan Baginda Raja, Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung dan alam pun terlihat gelap. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya.
Ampun tuanku, hamba belum tahu, jawab Abu Nawas dengan polosnya. Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar, Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu dan sadar bahwa Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya bersegera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah, terkejut, dan mereka merasa kebingungan. Pasalnya, baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Kini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan. Saat itu Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keinginan tahunya yang selama ini. Terus terang, bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Akhirnya Baginda Raja bertanya dengan penuh rasa penasaran. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum.
Sedang aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini, tegas Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti, ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan dari Abu Nawas.